Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 29 dari bulan ataupun 30 dari bulan Rabiul Tsani 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 22 atau 23 November 2022. Maka masih dalam proses daurah online pertama kali yang kita adakan di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi, yang mana daurah 3 hari ini dengan petang ini telah kita masuki hari yang kedua dan telah kita masuki 7 session dan telah kita masuki dari ayat-ayat yang tersisa 4 ayat. Maka insya Allah di waktu esok hari, di hari yang ketiga, hari terakhir, kita akan menyelesaikan tafsir dari surat Ad-Duha. Maka sekarang kita masuk kepada ucapan Allah Jalla wa'ala. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa wajadaka ailan fa'adna. Maka ucapan Allah di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka ailan fa'adna, maka hukum dari tajwid di sini wa wajadaka ailan, maka ailan di sini hukumnya panjang. Bagi qiraah Hafs dibaca hukumnya antara 4 sampai 5 harokat, dan hukumnya diberikan dengan nama mad lazim muttasil, yang mana kriterianya mad lazim atau mad wajib al-muttasil ailan, dia adalah datang hamzah setelah mad. Mana hamzahnya dan mana mad? Ailan. Maka a di sini mad tabi'i, kemudian bersambung dengan hamzah ilan, yakni i, dan syaratnya fi kalimatin wahidatin, dalam satu kalimat, sehingga dia bukan 2 kalimat bertemu mad tabi'i di akhir kemudian bertemu dengan hamzah di kalimat yang baru. Bukan itu namanya mad jaiz munfasil. Adapun di sini mad wajib dinamakan wajib, maknanya wajib ditambah dari mad tabi'i. Dan qiraah Hafs membaca 4 sampai 5. Dan ini sairul qura, kebanyakan dari para qura. Maka di sini mad wajib muttasil, syaratnya pertemuan antara mad tabi'i a dengan hamzah ilan di kalimat wahidah. Dan di sini contohnya ailan, hamzahnya di tengah dari kalimat. Dan contoh yang lain seperti ini banyak, seperti wal malaikatu, dan juga wasailu, dan juga hani'a. Maka semuanya mad hani, mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Sa'ila, mad tabi'i bertemu dengan hamzah.
Al-malaikah bertemu dengan hamzah. Israila, Israila, Israil, maka mad Isra bertemu dengan hamzah. Dan di sini pun ailan, maka di sini hukumnya mad wajib muttasil. Dan mad wajib muttasil di sini tadi saya sebutkan menurut pendapat Hafs dan jumhur dibaca antara 4 sampai 5. Dan di sana ada madhab yang lebih dari ini. Dan di sini ma'ruf dari qiraah Wars An-Nafi', diistilahkan dengan syaba', al-isba', dikenyangkan, dipuaskan. Maka ini qiraahnya Wars An-Nafi', maka qiraah Wars An-Nafi' panjang dibanding dari qiraah yang lain. Maka kalau ingin membaca qiraah Wars harus memanjangkan dulu suaranya. Banyak berenang, tujuannya untuk selain olahraga badan, hobi tidak hobi, yang penting suara bisa panjang. Berenang, kemudian banyak minum jahe. Awas nanti panjang juga di bawah. Yang jelas itu juga dari paling hilang lendir. Sehingga para qurra yang ingin membaca qiraah Wars karena al-isba', mad badal yang 2 rakaah, 2 harokat dibaca 6 isba'. Mad jaiz munfasil yang antara 2 boleh, 4 boleh di qiraah Hafs, maka wajib al-isba'. Dan juga di sini mad lazim muttasil menurut pendapat dari jumhur dibaca antara 4 dengan 5, maka menurut Wars dibaca al-isba' 6. Maka barang siapa yang ingin membaca qiraah Hafs, dia harus banyak berlatih dengan suaranya. Maka ini majaiz al-muttasil, di mana mad tabi'i bertemu dengan hamzah di wastil kalimah ailan, dan juga bisa di akhir kalimah. Contohnya seperti wassama, maka di sini hamzah diakhirkan, bertemu dengannya mad tabi'i sama'u. Juga may yasha'u, maka hamzah di akhir. Dan juga ad-du'a, maka di sini semuanya juga mad lazim muttasil, namun di sini di akhir kalimat. Adapun ailan seperti Israil, seperti al-malaikah, as-sarair, maka di sini di tengah. Maka kembali kepada hukum tajwid. Wa wajadaka ailan, maka di sini ailan pertemuan antara tanwin dengan fa. Maka di sini hurufnya adalah ikhfa, ailan fa'agna. Dan ikhfa di sini dia adalah 2 harokat, dan selain itu dia makhrajnya gunnah. Maka di khaisum ailan di sini. Maka jika untuk mengecek benar apa tidak ikhfa saya, ditutup hidupnya. Jika terhenti berarti benar, berarti amaliyah dari proses ikhfa di sini hakikinya benar. Kita coba ailan ditutup, ilang fa'agna, tidak bisa bersambung, tidak bisa baca, berarti benar ikhfa'nya dari khaisum. Namun kalau ditutup masih bisa baca, berarti salah,
karena makhrajnya dari bibir, dari mulut. Maka di sini fa'agna, maka na matabi'i dua harokat. Adapun dari segi makharijul huruf dan sifatul huruf, maka wa sering terulang karena di sini kebanyakan wawu ataf atau wawu al-ibtidaiyah, al-istinafiyah, maka banyak wawunya dan telah kita berikan wawu. Maka wawu makhrajnya dari bibir syafatan. Namun dia berbeda dengan ba wal mim. Ba wal mim intibaq. Ba bibu ab, ma mimu am. Dua bibir tetapi saling menekan. Adapun waw bil istidar, maknanya dengan dibulatkan, dimonyongkan dan sedikit terbuka di ujungnya, di tengahnya. Wawiwu au. Ini dari segi makhraj. Dan wawu telah kita lewati juga dari segi sifat. Maka apa sifatul wawu? Telah kita ulang. Ar-rakhawah. Maknanya jika kita sukunkan masih keluar suara. Wawiwu au. Tidak au, tapi au, masih hu. Maka ini dinamakan dengan sifat ar-rakhawah. Al-afu au ma malakat au, maka dia rakhawah. Setiap huruf-huruf yang rakhawah sifatnya, maka harus ada muhlah. Meskipun tidak dihitung mad tabi'i, namun dia ada beberapa detik panjang. Dan contohnya juga za, wa'ir mengalir, disukunkan mengalir, maka tidak boleh dipercepat, biar mengalir. Wa'ir ditasdidkan ta'adzana. Dan juga dari huruf yang bersifat rokhawah banyak, diantaranya sin, sa, si, su, as. Di sini hurufnya masih ada suaranya, meskipun disukunkan. As masih mengalir. Maka huruf-huruf rokhawah jika disukunkan dan kita di dalam Al-Quran, maka dia diberikan haknya, jangan terlalu cepat. Misalnya auma, maka jangan auma malakat, tidak salah sifatnya, tapi auma, biarkan mengalir. Wawunya auma. Dan za contohnya juga disukunkan. Wa'ir, jangan wa'ir. Misalnya wa'ir ta'adzana, maka ada muhlah. Wa'ir ta'adzana, meskipun bukan mad tabi'i, tetapi harus diberikan haknya, biarkan mengalir sedikit. Wa'ir ta'adzana. Maka ini perbedaan dari para qari yang mempelajari sifatul huruf. Maka dia mempunyai perbedaan seperti ini. Dan ini jarang didapati bagi orang-orang yang sudah belajar tajwid. Dan kita pun dulu belajar tajwid di Indonesia. Kebanyakan kita belajar tahsin, belajar tajwid, kebanyakan kepada makharijul huruf dan juga kepada ahkam nun dan ahkam tajwid yang lainnya. Namun sifatul huruf, kebanyakan guru-guru kita yang ada susah. Dan kitanya pun belum mencantol ilmunya. Sifat rokhawah, sifatul syiddah, sifatul jahl, sifatul hams, sifatul qalqalah, mudah, sifatul safir, sifatul istifal, isti'la. Gimana membedakannya? Kita hanya membaca di buku yang ada, namun pengajarnya kebanyakan juga bingung. Maka pelajaran seperti ini nanti kesempatan bagi antum memperdalam, langsung belajar di Yaman atau di Saudi.